Halo, selamat siang sahabat Smartsia dimanapun berada. Kembali lagi dengan kami, Tri Susetyo, yang mana hari ini saya akan membagi konten mengenai bagaimana seorang kolektor mempersiapkan dalam keseharian bertugas sebelum ke lapangan hingga kembali lagi ke kantor di sore harinya. Baiklah, sebelum saya lanjutkan, ini saya buka saja masker saya. Nah, teman-teman, ketika saya di kantor, sering sekali saya jumpai teman-teman untuk petugas penagihan cukup berlama-lama mempersiapkan diri di kantor karena barangkali belum siap dia kemanakah hari itu akan mengunjungi nasabah-nasabah yang menjadi prioritasnya. Karena kebiasaan di kantor seorang juru tagih setiap pagi mendapatkan lembaran-lembaran yang berisi mengenai daftar account atau daftar-daftar nasabah yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, ketika apa yang menjadi tanggung jawabnya sudah ada di tangan, sering saya jumpai seorang kolektor masih memilih mana yang akan dikunjungi hari itu, sehingga mengusik saya untuk membahas di pagi hari ini. Nah, teman-teman, untuk supaya apa yang menjadikan prioritas kita akan kemanakah hari ini, alangkah lebih baiknya dipersiapkan dengan masak-masak sehingga langkah-langkah yang akan kita kerjakan dapat terlaksana secara praktis dan sistematis. Nah, di lembar-lembar daripada daftar tunggakan tersebut tentunya berisi banyak sekali kolom-kolom, dari mulai nomor urut, kemudian nomor account atau nomor pinjaman, kemudian nama nasabah, mungkin setelah itu alamat nasabah, kemudian kapan kontrak kredit mulai tertandatangani, kemudian kapan jatuh tempo setiap bulannya, dan kapan seharusnya akan berakhir masa kredit. Dan setelah itu masih banyak sekali kolom-kolom yang tersedia. Ya, kenapa di sini saya singgung mengenai kolom-kolom yang tersedia dalam kaitannya dengan bagaimana seorang petugas lapangan memilih mana yang menjadi prioritas hari itu. Memang kembali lagi kepada kolektor tersebut, apa yang menjadi prioritasnya. Apakah yang menjadi prioritas yang dikunjungi itu adalah dari wilayah-wilayah yang satu tujuan, atau yang akan dipilih adalah akun-akun yang piutang tertunggaknya adalah yang besar, atau akun-akun yang menyisakan sisa pembayaran yang kecil-kecil. Nah, itu bisa dipilih, yang sebetulnya tidak perlu seorang kolektor itu memilih secara manual, tetapi cukup kalau memang dia menguasai program Excel, cukup dia akan mensort sesuai dengan kebutuhan. Nah, pesan saya adalah tolong setiap kali teman-teman berkunjung ke tempat debitur, ya, itu catat baik-baik, ya, ingat baik-baik permasalahan-permasalahan yang ada di masing-masing debitur, karena ini nanti sebagai bahan untuk bedah debitur. Bedah debitur itu apa? Bedah debitur adalah semua akun yang menjadi tanggung jawabnya itu dia harus tahu betul satu persatu, ya, satu-satu permasalahannya, kemudian dipilih. Dalam pemilihan itu untuk mengetahui ada 5 hal, misalkan debitur itu masih ada kemampuan dan masih ada kemauan untuk bayar. Yang kedua, masih ada kemampuan tetapi tidak ada kemauan bayar. Dan ketiga,
tidak ada kemampuan, tetapi juga tidak ada kemauan. Dan juga untuk mengetahui apakah memang debitur tersebut sudah skip atau sudah tidak tahu keberadaannya ada di mana. Itu harus dibedah satu persatu. Nah, kemudian yang menjadi juga bahan perhatian oleh supervisor atau dalam hal ini kolektor head-nya, ya, tolong untuk teman-teman di lapangan itu yang menjadikan hasil laporan investigasi di lapangan itu sekali-sekali juga menjadi perhatian untuk dikunjungi. Apakah laporan daripada teman-teman kolektor itu sesuai dengan apa adanya. Jangan sampai laporan-laporan itu laporan-laporan yang bersifat maaf, asal laporan, begitu ya. Nah, banyak hal yang sebetulnya bisa dilakukan oleh teman-teman kolektor dalam hal ini, bagaimana mempersiapkan, bagaimana melaporkan, ya. Yang terpenting adalah setiap pagi, ya, atau setiap hari itu ada pertemuan atau ada meeting khusus antara petugas-petugas di lapangan dengan supervisornya. Hari ini dia akan berkunjung kemana, itu seorang supervisor juga harus tahu kenapa yang dikunjungi nasabah tersebut. Itu harus tahu alasannya. Jangan sampai seorang kolektor itu ketika berkunjung atau merencanakan suatu kunjungan hari itu sekian tempat, tapi tidak diketahui alasannya kenapa. Nah, kalau sudah diketahui alasannya kenapa, paling tidak seandainya dari jumlah yang akan dikunjungi tersebut ternyata tidak match dengan seorang supervisor dengan tim di bawahnya, dalam hal ini untuk membahas apa yang menjadi kendala-kendala seorang kolektor ketika berada di lapangan maupun menyusun rencana daripada kunjungan-kunjungan. Untuk teman-teman kolektor, harap hati-hati dengan nasabah yang sudah mulai sulit dihubungi. Ya, sulit dihubungi bisa dalam hal ini HP tidak aktif, kemudian barangkali nomor kita diblokir. Setiap kali kita kunjungi yang bersangkutan tidak ada di tempat, dan ketika kita menanyakan kepada pihak keluarga, mereka mengatakan tidak tahu. Itu hati-hati sekali. Dan yang terpenting lagi adalah bagaimana pola bayar daripada setiap bulan dari nasabah kita tersebut. Karena pola bayar sangat menentukan daripada kelanjutan dari nasabah itu untuk membayar kewajibannya. Seperti misalkan, jatuh tempo daripada yang bersangkutan adalah setiap tanggal 2 harusnya membayar angsuran. Tetapi di bulan berikutnya sudah lewat dari tanggal 2. Mungkin masih lewat baru 2-3 hari. Tetapi di bulan berikutnya lewat 1 minggu. Bulan berikutnya lewat 2 minggu. Dan seterusnya. Ini sudah betul-betul kita harus tahu sekali kapan nasabah itu harus kita waspadai. Dan kemudian yang penting, teman-teman, untuk nasabah-nasabah yang kurang bayar walaupun dengan angka sekecil apapun, itu harus dituntaskan sebelum akhir bulan. Karena terkadang ada nasabah itu yang membayar kurang daripada besar daripada kewajibannya. Seperti misalkan kewajiban dia harusnya membayar 1 juta, tetapi barangkali karena dia membayar lewat transfer, kemudian yang masuk ke dalam pembukuan di tempat kita hanya kurang Rp5 saja. Nah, Rp5 kalau sampai dengan akhir bulan tidak tertagih, maka secara sistem berarti nasabah itu nunggak 1 bulan penuh. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan langkah kita dimudahkan untuk menuju ke keberhasilan. Jangan lupa berdoa dan mudah-mudahan kita semua terhindar daripada COVID-19, dan COVID-19 itu pun mudah-mudahan segera berlalu dimanapun keberadaannya. Terima kasih.
Jangan lupa subscribe, like, share, dan seterusnya. Salam Smatsya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.